Shalom. Ada sukacita hari ini, amin saudara. Sekali lagi ada sukacita hari ini, amin saudara. Kita percaya dimanapun saudara berada, di rumah dimanapun itu, Tuhan Yesus selalu bersama saudara, amin. Mari kita mau sama-sama hari ini saudara. Kita mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan atas tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan yang sebagai juru selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam suka maupun duka Engkau selalu bersama kami Yesus. Engkau menjadi sahabat bagi setiap kami Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan terjadi aku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku memandang wajahmu, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan terjadi aku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku memandang wajahmu,
kekuatanku, kami mau sembah, kami mau sembah Yesus. Engkau kekuatan bagi setiap kami, Yesus. Kau adalah gunung batu keselamatan kami, Tuhan. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami, Tuhan. Sembah Dia, ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Memandang keindahan-Mu, Yesus.
Shalom, apa kabar umat yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang disayangi Tuhan. Mari kita tetap terus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga kita tetap dekat dengan Tuhan. Sekalipun kita ibadah secara online, tapi biarlah di setiap rumah kita bangun tetap mesbah doa, kita tetap jangan tinggalkan ibadah kita, karena kita percaya bahwa ketika kita tetap terhubung, terkoneksi dengan Bapa kita yang di surga, maka kita tidak akan kehilangan frekuensi itu, kita tidak akan kehilangan sinyal. Karena sangat penting sekali sebuah sinyal itu atau frekuensi itu yang menentukan cepat tidaknya, kuat tidaknya sebuah hubungan, sebuah komunikasi kita dengan Bapa kita yang di surga. Sekali lagi, jangan kasih kendor, biarlah roh kita tetap menyala-nyala, kita tetap antusias, kita tetap percaya bahwa pandemi ini bisa berakhir, dan kita berdoa supaya pandemi ini nanti juga bisa menjadi seperti flu biasa yang bisa diobati dengan obat yang ada di apotek dan semua masyarakat bisa terjangkau. Saudara, hari-hari terus kita bawa doa bangsa kita bersyukur kita sudah bisa melewati gelombang yang kedua ini, dan kita puji Tuhan sudah banyak penurunan terjadi. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap semangat apapun yang terjadi. Jangan kita berputus asa dan kita selalu senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan sebuah kekuatan. Setiap kita memandang kepada Tuhan, setiap kita menaruh harap kepada Tuhan, disitulah saudara akan menerima sebuah kekuatan yang baru. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi ketika saudara tetap terkoneksi dengan Bapa yang di surga, hubunganmu tetap terkoneksi dengan baik, tidak ada suatu halangan apapun, sekalipun ada suatu rintangan-rintangan tetapi itu tidak mempengaruhi hubunganmu dengan Bapamu yang di surga, maka semuanya pasti tetap akan bisa mengalir, ada sesuatu damai sejahtera sukacita. Saudara, saya akan sampaikan tentang tema yaitu berubahlah. Karena perubahan itu sangat penting. Kalau kita perhatikan hidup kita, dari baby jadi dewasa, jadi orang tua, semuanya dari remaja itu ada suatu perubahan-perubahan. Artinya perubahan itu sangat diperlukan. Tapi kadang kita tidak menyadari ketika kita tetap di dalam kondisi yang stagnan. Saudara, dalam kondisi yang sedang mengalami sebuah masa-masa yang tidak ada suatu pertumbuhan, maka seharusnya kalau kita menangkap segala keadaan itu, saudara harus bisa bahwa itu perlu sebuah perubahan. Karena perubahan itu bisa membuat sesuatu hal-hal itu menjadi baik, saudara. Ada perubahan yang membawa dampak yang baik, tapi juga ada perubahan yang membawa dampak yang buruk. Tapi kalau kita ingin mengalami sesuatu yang baik, tentunya kita harus berubah ke arah yang baik. Jadi ketika saudara harus peka, ketika hidup kita itu tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada sesuatu yang baru, itu saja, tidak ada sebuah peningkatan. Sehingga saudara mengalami sebuah kejenuhan dalam proses sebuah kehidupan. Masalahmu tetap sama, keadaanmu tetap sama, tidak pernah mengalami suatu loncatan-loncatan atau suatu ledakan-ledakan yang luar biasa, kejutan-kejutan yang luar biasa. Saudara tetap sama terus, lumpeng aja terus, tidak ada sebuah peningkatan, maka perlu sebuah perubahan. Yang pertama, perubahan akan membawa kepada hal-hal yang baru, pasti saudara. Kalau namanya sesuatu yang baru itu pasti ada suatu perubahan. Kalau sesuatu tidak ada yang baru berarti bukan perubahan. Jadi perubahan itu pasti akan membawa sesuatu dampak yang lain, sesuatu yang baru. Tapi kalau hanya tetap tidak ada perubahan itu bukan perubahan. Saudara perhatikan ketika Gideon, begitu dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mengalami suatu perubahan yang baru. Dia diangkat menjadi seorang hakim. Dan dia tercatat dalam
kitab Hakim-Hakim. Karena apa? Dia mau mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Dari seorang yang minder, seorang yang tidak percaya diri tapi dia mau berubah. Maka dia dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, supaya kita mendapatkan sesuatu hal yang baru, maka saudara harus berubah. Saudara perhatikan ketika Yakub sebelum Tuhan pakai, saudara, Tuhan paksa dia untuk berubah. Oleh sebab itu ketika pertemuannya di sungai Yabok, saudara, yang artinya Yabok itu sedang bergulat. Saudara perhatikan ketika Tuhan menampakkan diri di sungai Yabok, saudara, dan di situ terjadi suatu pergulatan yang luar biasa antara Yakub dan juga bisa dikatakan ada yang malaikat Tuhan atau dikatakan itu Tuhan sendiri, saudara. Apa yang terjadi? Nama Yakub dirubah menjadi Israel. Yakub yang artinya penipu dirubah menjadi laskar Allah. Sangat luar biasa. Sejak itu saudara perhatikan, Daud mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Kalau saudara baca nanti di rumah dalam Kejadian 32 ayat 18-20, di mana yang pertama ketika dia mau menemui seorang Esau, karena dia pernah melakukan sebuah kesalahan, dia mau menemui sebuah saudaranya. Sebelum mengalami suatu perubahan transformasi ketika dia ketemu Bapa, ada perjumpaan dengan Tuhan, Yakub seorang penakut. Dia bagi pasukannya menjadi dua bagian dan dia jadi di belakang. Tapi ketika sudah ada suatu pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan, Yakub berubah. Di dalam Kejadian 33 ayat 1-3, Daud menjadi di depan. Dulu yang pertama dia di belakang karena takut ketemu Esau, tapi sekarang dia menjadi imam yang di depan. Sekali lagi, ketika Yakub dirubah menjadi Israel, maka disitulah awal terjadi sesuatu hal yang baru. Yang kedua, tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, seseorang akan sulit untuk berubah. Saya ulang lagi saudara, tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, seseorang akan sulit untuk berubah. Oleh sebab itu saudara harus mengalami firman Tuhan dulu. Ketemu Tuhan dengan perjalanan hidup saudara. Karena itu tidak bisa dipaksa saudara. Saya melatih sekarang sehari-hari ini saudara, ketika saya dapat sesuatu dari Tuhan ketika doa. Tiba-tiba saya ada sesuatu bahwa Roh Kudus mengatakan kamu harus melatih anak-anakmu, harus melatih istrimu untuk mengalami firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya ajarkan anak saya untuk apapun yang sedang dia alami, dia butuhkan, dia berhubungan sendiri dengan Tuhan. Supaya dia mengalami perjumpaan, mengalami firman Tuhan. Jadi tidak hanya sedikit-sedikit minta kepada orang tuanya, tapi saya ajari untuk minta kepada Bapa. Setiap keperluanmu, sekolahmu, segala kebutuhanmu, belajar untuk mengalami firman Tuhan. Karena ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, maka pasti akan terjadi suatu perubahan. Dan saudara bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Ketika saudara bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, maka tentunya saudara, hati saudara akan tersentuh. Sehingga saudara pernah mendengar lagu ini, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Itu orang yang sudah mengalami perjumpaan. Dia akan seperti itu, dengan apa ya Tuhan aku akan membalas kasih-Mu, kebaikan-Mu. Pasti seperti itu saudara. Oleh sebab itu alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami firman Tuhan dulu, belajar saudara. Jangan hanya mengandalkan manusia terus. Nah ini saudara, mengapa seseorang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan?
tidak mengalami firman Tuhan karena ada sesuatu yang masih bisa diandalkan. Bisa orang tuamu, bisa bosmu. Karena ketika kita mengandalkan bos kita, mengandalkan orang tua kita, atau mengandalkan rekan kita, saudara masih aman. Tapi kalau saudara bisa mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolong saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara, bagaimana Tuhan memulihkan saudara, maka saudara dengan Tuhan akan habis-habisan, saudara. Karena saudara sedang melayani Tuhan, pasti melayanimu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita balas kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa merasakan saat-saat ini aja, saudara, di mana sebuah kesehatan sangat mahal. Ketika saudara bisa mengucap syukur atas udara oksigen yang Tuhan berikan, atas umur panjang yang Tuhan berikan, itu saudara seharusnya sudah luar biasa dengan Tuhan. Jadi alami firman Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang diubah Tuhan. Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara perhatikan. Yang ketiga, perubahan bisa terjadi kalau mau membuka hati buat Tuhan. Sekali lagi, perubahan tidak bisa dipaksakan. Saudara perhatikan, kenapa bangsa Israel gagal? Bahkan sudah 40 tahun. Tuhan berusaha untuk mendidik, mengajar mereka supaya karakter mereka berubah. Karakter yang di Mesir itu dirubah, tapi sangat sulit sampai harus 40 tahun. Itu pun sudah banyak yang dibinasakan di padang gurun. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena bangsa Israel bukan dari hatinya. Dia dibawa keluar dari Mesir karena kemurahan Tuhan, karena keinginannya Tuhan, supaya mereka bisa beribadah. Sejujurnya mereka masih ingin menjadi budak, saudara. Terbukti ketika ada sesuatu persoalan dia bersungut-sungut, pengen kembali lagi ke Mesir. Sesuatu yang dipaksakan, perubahannya dipaksakan, kadang-kadang ada dua kemungkinan. Bisa memang benar-benar membuat seorang berubah, tapi juga malah tidak bisa membuat orang berubah. Karena dia terpaksa. Jadi tidak bisa seterusnya, saudara. Saudara, mungkin kita sebagai orang tua, kadang juga banyak melihat kenapa ada seorang anak misalnya kok berbeda dari yang lainnya. Saudara sudah mendisiplin mereka. Wah, sudah mendisiplin semua dalam segala apapun. Tapi kenyataannya masih ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh anak itu. Saudara, kurang apa, saudara, saya katakan, seorang Yudas. Yudas itu belajar dari seorang Yesus, guru yang terbaik, the best teacher. Guru yang terbaik, 3,5 tahun dia belajar. Yesus itu guru yang sangat baik sekali, terbaik malah. Tapi kenapa Yudas malah mengkhianati? Tidak berubah, dia tetap mencuri sebagai seorang bendahara. Kenapa dia masih keterikatan dengan uang sangat luar biasa sehingga dia sampai menjual Yesus 30 keping perak. Ini, saudara. Jadi perubahan itu, saudara, kalau engkau mau membuka hatimu. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Kalau saudara mau membuka hatimu, saudara dengan rela, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Terjadi, saudara. Terjadi, saudara. Terjadi, saudara. Kiralah wasya kata-kata. Sekali lagi,
Kalau engkau ingin mengalami hal-hal yang baru, sesuatu yang baru, buka hatimu. Ini aku Tuhan. Ubah, buka hati. Karena ketika saudara buka hati, Roh Kudus masuk, Tuhan jamah, maka sesuatu akan pasti terjadi. Kasusnya Elisa. Elisa, saudara perhatikan. Begitu Elia memanggil, dia responi dengan benar. Dia tinggalkan mata bajanya. Dia tinggalkan hewannya, lembunya untuk baca. Dia mau berubah, mau mengikuti. Dan apa yang terjadi? Dipakai Tuhan luar biasa. Karena dengan hati dia mau membuka. Seorang Zakeus, begitu dia mau membuka hatinya untuk Tuhan, dia antusias ingin berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke pohon. Dia lari mendahului orang lain. Dia penuh antusias ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Perubahan atmosfer kehidupannya, karakternya dirubah. Sehingga dia mengembalikan 4 kali lipat, semuanya dikembalikan yang sudah pernah dia peras. Inilah yang dikatakan sebuah perubahan yang terjadi ketika mau membuka hatimu. Jadi saudara, kalau saudara paksa kan tidak bisa. Tapi kalau sudah membuka hati, itu beda saudara. Sekali lagi, alami firman Tuhan. Yang kedua, perubahan bisa terjadi kalau mau membuka hati. Yang pertama memang dikatakan bahwa ketika kita mau berubah maka hal-hal yang baru pasti terjadi saudara. Pasti itu saudara. Saudara biasanya malas, tapi ketika saudara mau berubah, menjadi rajin, menjadi giat, saudara pasti akan ada sesuatu yang baru akan terjadi. Yang keempat, untuk bisa berubah perlu kedisiplinan. Jadi tidak disiplin tidak bisa. Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa di sini saudara. Bagaimana Tuhan mengajarkan bangsa Israel tentang sebuah kedisiplinan? Mari kita belajar saudara. Di dalam Keluaran 16 ayat 15 sampai 23 kita akan belajar di sini saudara. Bagaimana Tuhan mengajari sebuah kedisiplinan. Dulu yang dia jadi budak tentunya berbeda. Tuhan ajari sebuah kedisiplinan. Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel untuk bangun pagi, untuk mengambil roti dari surga, makna surgawi. Sehingga kalau sampai dia kesiangan bangunnya, roti itu mencair, sudah hilang saudara. Ini Tuhan melatih kedisiplinan saudara. Oleh sebab itu bangun pagi, berdoa itu banyak berkat saudara. Saudara perhatikan, kita baca saudara dalam Keluaran 16 ayat 15 sampai 23. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu? Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Dari sekali lagi, kalau sudah diberkati, maka jangan tamak, seperlunya, secukupnya saudara bisa gunakan. Jangan dihabiskan, tidak bisa saudara. Di sini saudara seperlunya. Jadi kalau saudara mengeluarkan sebuah kebutuhan, saudara berbelanja, jangan berdasarkan keinginan tapi kebutuhan atau keperluan. Dan ini sudah diajarkan menurut keperluannya. Jadi jangan menuruti keinginan. Kalau menuruti keinginan tidak ada habisnya saudara. Kalau bangsa Israel menuruti keinginannya, wah dia mesti rebutan ngambilnya banyak-banyakan saudara. Tapi Tuhan tidak izinkan itu saudara. Ayat 17 dikatakan, demikianlah berbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit.
Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Sekali lagi saudara, menurut keperluan. Jadi jangan kita ada berkat langsung kita gunakan untuk sesuatu yang foya-foya, tidak boleh. Cukup gunakan menurut keperluanmu. Sisanya ditabung. Nah, itu kan saudara, atau digunakan untuk sesuatu yang baik. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Nah, saudara perhatikan, kenapa itu terjadi? Karena saudara perhatikan, karena Tuhan ingin bangsa Israel selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika habis, minta lagi kepada Tuhan. Habis, berdoa lagi. Jadi seperti itu saudara. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Perhatikan. Ada juga yang tidak mendengarkan. Mungkin saya juga sampaikan firman Tuhan, ini ada juga yang tidak mendengarkan dan tidak melakukannya. Mungkin saudara sudah mengerti firman Tuhan, tapi mungkin juga saudara tidak mendengarkan dan melakukannya. Apa yang terjadi ketika kita tidak mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan? Maka pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Ketika bangsa Israel tidak mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan lewat Musa, supaya tidak meninggalkan sampai pagi, harus habis, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan kesusahan hari cukup sehari. Nah, saudara. Jadi di sini saudara perhatikan apa yang terjadi, menjadi busuk. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya lakukan dengan benar. Tapi ketika saudara tidak mau melakukan dengan benar, pasti ada konsekuensi atau akibatnya. Dan di sini akibatnya kan busuk saudara. Malah tidak menikmati berkat. Sekali lagi hati-hati supaya kita tetap bisa menikmati berkat, maka lakukan firman Tuhan dengan benar. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan dengan benar, saudara diberkati, malah tambah diberkati saudara. Tapi ketika saudara diberkati tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka akan menjadi lain ceritanya. Nanti berkat itu saudara bisa lari kemana-mana, bisa bocor, bisa dimakan belalang pelahap. Terus setiap pagi, perhatikan ayat 21 ini luar biasa. Mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah. Jadi Tuhan melatih disiplin bangsa Israel untuk bangun pagi. Mari semua jemaat GBI Lampion bangun pagi, doa dulu. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi Tuhan kasih sesuatu yang baru. Jangan malas doa pagi. Doa pagi datang cari Tuhan. Karena di situ Tuhan sendiri ajarkan setiap pagi. Mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperlu, kebangun siang berkat hilang. Nah ini kan saudara benar kan? Ketika siang sudah cair. Jadi kalau saudara suka bangun siang, berkatmu hilang. Tapi kalau bangun pagi, doa pagi mencari Tuhan, berkatmu luar biasa. Dan saudara perhatikan ini yang luar biasa. Pada hari yang ke-6, loh ini diatur semuanya sama Tuhan. Suruh ngambil double. Karena besok hari Sabat. Jadi ada aturan-aturannya Tuhan itu saudara. Jadi hidup kita tuh juga harus ada aturan-aturan seperti itu saudara. Kalau hari-hari biasa tidak boleh ngambil double, tapi hari yang ke-6 boleh ngambil double. Karena besok hari Sabat. Jadi ikutilah firman Tuhan, ikutilah kemauan Tuhan. Saudara akan hidupmu damai sejahtera, sukacita. Yang terakhir saudara, untuk berubah perlu dikerjakan, perlu tindakan. Saya dapat sesuatu yang luar biasa dari ini. Tuhan itu sering memberikan itu mentahnya, bahasanya itu mentahnya, belum jadi. Memang dia menyediakan. Memang Tuhan itu sudah menyerahkan segala sesuatunya. Kuasailah bumi dengan segala yang isinya diserahkan. Tapi kita hanya cukup melihat bumi dan segala yang diserahkan kepada kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa, tidak bisa. Saudara perhatikan di sini Bapak. Ketika Tuhan kasih mana roti surgawi, kan masih perlu diolah.
masih perlu dibakar, masih perlu dimasak, benar kan saudara? Jadi Tuhan itu kalau memberikan kepada kita itu untuk kita kerjakan saudara. Saudara mau berubah tapi tidak melakukan suatu kerjakan, suatu tindakan, suatu action, ya tidak bisa. Tidak bisa. Sekali lagi kalau Tuhan itu memberikan sesuatu berkat, saudara dikasih suatu pekerjaan, ya kerjakan pekerjaanmu. Saudara dikasih usaha, kerjakan usahamu dengan baik dan benar. Dan di situ akan terjadi suatu mujizat. Saudara perhatikan, renungkan. Kenapa tembok Yeriko harus dikelilingi? Padahal jelas sudah diserahkan. Nah, seharusnya tidak perlu dikelilingi kalau memang Tuhan berkehendak, hancur-hancur saudara. Kenapa Yosua harus ngelilingi saudara? Dan saudara perhatikan juga Gideon. Kenapa harus berperang? Harus dengan 300 orang. Jelas Tuhan mengatakan kuserahkan saudara. Tapi Tuhan kasih mentahnya. Kuserahkan tapi apa? Perlu suatu tindakan. Akhirnya cukup dengan 300 orang. Karena dia melakukan segala yang difirmankan. Yang penting dulu, melakukan yang difirmankan itu sangat penting saudara. Saudara mendengar firman Tuhan, saudara baca firman Tuhan, kalau saudara tidak melakukan, ya Tuhan tidak akan bekerja. Saya ulang lagi saudara. Saudara sudah hafal firman Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan bahkan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau saudara tidak melakukan dengan benar, ya Tuhan tidak akan menyertai firman itu yang sudah dikeluarkan saudara. Maka ketika dikatakan, aku mengusir setan kau tidak keluar setannya. Nah ini, karena engkau tidak taat dengan firman Tuhan. Andai kan kau taat dengan firman Tuhan, maka setiap kau mengatakan mengusir setan itu ada kuasanya, karena Tuhan ada di situ. Saudara perhatikan ketika Daud sudah percaya. Tuhan menyertai dia harus berperangan Daud saudara. Tidak hanya dilihat, Goliat tidak hanya dilihat seperti Saul hanya melihat, bangsa Israel hanya melihat 40 hari ketika ada Goliat. Tapi perlu dilawan. Harus perlu berkelahi. Dulu saudara. Dan Tuhan menyertai. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, maka dengarkan, lakukan dengan benar. Di situ roh Tuhan ada saudara. Saudara perhatikan, setiap bangsa Israel melakukan dengan benar apa yang diperintahkan, maka pasti berhasil karena apa? Roh Allah andil, campur tangan. Tapi ketika Yosua, perhatikan, berubah setiap bangsa Israel, perhatikan, perang melawan Ai kalah. Jadi artinya di sini saudara, Tuhan itu menyediakan benar. Tuhan itu sudah menyerahkan semuanya untuk kita kelola benar saudara. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, ya tidak ada kuasanya dan tidak akan terjadi. Saudara ingat anak bungsu. Anak bungsu itu dikasih warisan. Perhatikan, karena dia tidak benar dalam menggunakannya. Habis itu gambaran saudara, itu gambaran saudara. Tuhan kasih apapun berkat, tapi kalau ketika saudara tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, saudara mencoba-coba tidak taat dengan firman Tuhan, berkatmu habis. Dan Tuhan tidak akan bekerja dengan area firman Tuhan yang dia janjikan. Jadi saudara, sekali lagi, jadi bahwa Tuhan akan bekerja dengan janjinya ketika saudara melakukan firman Tuhan dengan benar. Di sini letak kesalahan kita. Saudara sudah tahu firman Tuhan, sudah ngerti firman Tuhan, sudah banyak mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan dengan tepat. Sehingga ketika saudara mengalami masalah, sepertinya Tuhan tidak andil. Padahal saudara perhatikan baik-baik. Kalau lihat saya ini saudara, yang kelima tadi saudara, untuk berubah perlu dikerjakan. Jadi firman Tuhan itu perlu benar-benar dilakukan dengan tepat. Seperti Tuhan perintahkan kepada Nuh membuat bahtera itu semuanya dengan tepat. Tabernakel Musa dengan hitungan yang tepat. Loh saudara. Jadi melakukan firman Tuhan itu dengan tepat. Supaya Tuhan
hadir, andil, campur tangan dalam setiap janji Tuhan. Ini saya mendapat sesuatu yang baru bagi saudara. Janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita kalau kita melakukan firman Tuhan dengan tepat. Tapi begitu kita tidak tepat melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak ada di situ. Tapi begitu kita tepat melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di situ. Dan itu akan terjadi banyak kuasa mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang indah ini Tuhan. Kiranya terus urapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari terus Tuhan. Umat-Mu Tuhan terpelihara, tersembuhkan dari segala sesuatu sakit penyakit apapun. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Bahkan perlindungan-Mu sangat nyata bagi mereka. Engkau tetap memelihara mereka sekalipun di tengah kesulitan, kesukaran yang ada. Dan terlebih perlindungan-Mu nyata Tuhan. Lindungilah mereka yang masih bekerja, yang melakukan aktivitas sehari-hari Tuhan. Kiranya malaikat-Mu Kau perintahkan untuk selalu menjaganya Tuhan. Setiap rumah-rumah umat-Mu Kau menjaganya Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Dan kami juga bersyukur mereka semua hampir sudah 90% umat-Mu sudah divaksin. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Sehingga kami ada sedikit ketenangan. Karena mereka semua juga mengikuti aturan pemerintah. Mereka taat dengan aturan pemerintah. Sehingga mereka juga meringankan beban pemerintah. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkati bangsa dan negara kami yang hari ini terus melakukan sesuatu eskalasi vaksinasi yang luar biasa untuk mengejar bahkan target akhir tahun ini sudah berapa juta vaksin, harus 100 juta vaksin harus sudah terjadi sudah di Indonesia. Mau berdoa kiranya semua dapat tercapai target ini Tuhan, 100 juta vaksin di akhir tahun ini Tuhan, sehingga semua bisa menjadi baik. Juga kota kami bersyukur semua bisa dilalui dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat yang istimewa, berkat yang ajaib, berkat yang penuh dengan rahmat daripada Tuhan. Kiranya diberkati keluarga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, anak-anak, istri, suami, semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Segala usaha, pekerjaan, pelayanan-Mu semua baik, bahkan sekolah anak-anak-Mu semuanya baik. Terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima kasih karunia, terima. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dalam segala sesuatunya dan dibuat berhasil. Kuasa Allah selalu melingkupi-Mu, hadirat Allah selalu ada dalam kehidupan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.